Jumpa Timnas Indonesia, pelatih Irak mulai tebar pisuar. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas bersemangat menghadapi Timnas Indonesia dan tim lainnya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas bertekad membantu timnya meraih hasil maksimal demi bisa lolos ke Piala Dunia. Irak akan bersaing dengan Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina di grup F. Secara ranking FIFA, Irak tentu lebih unggul dari pesaing lainnya karena mengundi peringkat 69. Pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak akan menjamu Timnas Indonesia pada 16 November 2023. Setelah itu Irak akan bertandang ke markas Vietnam pada 21 November mendatang. Meskipun unggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim, Irak tak mau gegabah. Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan Timnas Indonesia dan pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Merasa digerjain, PSS Sleman akan ajukan protes ke Komite Wasit PSSI. PSS Sleman akan mengajukan surat protes terkait kepemimpinan wasit di laga kontra Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024. Setidaknya ada 4 keputusan pengadil lapangan yang dianggap merugikan Super Lang Jawa. Melalui laman resminya, PSS Sleman menyatakan bakal melayangkan surat protes kepada Komite Wasit PSSI. Tim Lang Jawa memang dibuat geram dan merasa digerjain oleh kepemimpinan wasit Rio Permana Putra dalam duel kontra Macan Putih julukan Persik Kediri. Laskar Sepada merasa sudah beberapa kali dirugikan oleh wasit hingga gagal mendulang kemenangan. Yang terparah yakni pada laga terakhir melawan Persik Kediri, tercatat total ada 4 insiden yang membuat manajemen PSS Sleman geleng-geleng kepala atas keputusan ngawur pengadil lapangan. Pertama, tidak disahkannya gol penyerang muda Hoki Caraka di babak pertama. Sintayong resmi dapatkan 2 pemain keturunan tambahan di lini depan. Sintayong resmi mendapatkan 2 pemain keturunan tambahan di lini depan. Sosok 2 pemain keturunan tambahan yang dimaksud adalah Chow Yun Manik dan Amar Berki. 2 pemain ini memang bukan ditemukan oleh Sintayong, namun bukan berarti pelatih asal Korea Selatan itu tidak dapat mengandalkan tenaga keduanya. Sekedar diketahui, Chow Yun Manik dan Amar Berki merupakan pemain keturunan yang dipersiapkan membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Hal itu berarti Chow Yun Manik dan Amar Berki sudah dipastikan memiliki paspor Indonesia dan dapat memperkuat Timnas Indonesia. Jika selama Piala Dunia U17 2023, Chow Yun Manik dan Amar Berki tampil brilian, hanya masalah waktu bagi keduanya memperkuat Timnas Indonesia senior racikan Sintayong. Alwi selama dirumorkan hengkang dari Persebaya. Persebaya Surabaya belum mengumumkan secara resmi pemain yang akan dilepas pada paruh musim ini. Hanya satu nama, yakni Ferdinand Sinaga, yang sudah hengkang dari bergabung ke Persiraja Banda Aceh. Kini muncul lagi nama gelandang Alwi Selamat yang dikabarkan menuju pintu keluar Persebaya Surabaya. Dia sempat akan masuk rombongan tim yang bertandang ke markas Bali United pada pekan lalu, 20 Oktober 2023, namun ternyata malah ditinggal ke Surabaya. Kabarnya Alwi termasuk pemain yang akan dilepas Persebaya memasuki putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Di sisi lain, muncul kabar sudah ada 2 klub Liga 1 lain yang siap menampung Alwi Selamat pada putaran kedua. Mereka adalah Persita Tangerang dan Persis Solo. Persita bahkan dikabarkan sudah berkomunikasi dengan mengirim tawaran resmi. Banyak dirugikan keputusan wasit, Persija siap ajukan keberatan. Persija Jakarta berniat melakukan keberatan kepada PT Liga Indonesia Baru LIB terkait kinerja wasit yang bertugas saat menghadapi Rans Nusantara FC pada laga pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024, Minggu 22 Oktober 2023. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyebut wasit banyak melakukan kesalahan. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Persija Jakarta kalah dengan skor tipis 2-1. Persija sebenarnya berhasil mencetak gol penyeimbang melalui Witan Sulaiman pada menit ke-90+4, bola tendangan voli Witan mengenai tiang dan melewati garis, namun keluar lagi ke dalam lapangan. Wasit Naufal Fairuski yang memimpin jalannya laga tak menganggap gol tersebut. Skor akhir adalah Persija Jakarta kalah 1-2 dari Rans Nusantara FC. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll marah dan kecewa. Pelatih asal Jerman itu ngambek dan pelit bicara dalam konferensi pers setelah pertandingan. Bahkan Doll hanya 15 detik ketika berada di ruang jumpa pers. Sintayong sebut Ramadan Sananta yang tak bisa main 90 menit. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina membantah pernyataan juru taktik Timnas Indonesia Sintayong yang menyebut Ramadan Sananta belum mampu tampil selama 2 kali 45 menit. Pernyataan itu sempat disampaikan Sintayong pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Pada 2 laga itu, Ramadan Sananta memang baru bermain pada pertengahan babak kedua. Pada pertandingan pertama, dia bermain 32 menit dan menyumbang 2 gol, sedangkan laga kedua mencatatkan 1 gol saat tampil selama 29 menit. Sintayong sempat menyebut pemain berusia 20 tahun itu belum siap tampil selama 90 menit penuh. Meskipun demikian, Leo enggan menanggapi pernyataan itu terlalu berlebihan. Dia hanya menyebut Sananta adalah pemain yang profesional. Pada sisi latihan, ia selalu bekerja keras bersama Laskar Sambar Nyawa.
Belum maksimal di BRI Liga 1, Marco Simic dirumorkan dipinjamkan ke klub Liga 2. Persija Jakarta kabarnya ingin meminjamkan Marco Simic pada bursa transfer tengah musim 2023-2024. Namun rencananya itu masih menunggu restu dari pelatih Thomas Doll. Rencana peminjaman Marco Simic terkuat dalam beberapa hari terakhir. Penyerang Persija Jakarta itu terbukti belum mampu tampil maksimal di lini depan pada BRI Liga 1 2023-2024. Simic sudah bermain 10 kali di Liga, namun hanya mencetak 3 gol. Inilah yang jadi penyebab Persija kabarnya ingin meminjamkan Marco Simic. Persija Jakarta tak perlu kerepotan mencari klub yang mau menampung Marco Simic sampai akhir musim 2023-2024. Klub Liga 2, PSPS Pekanbaru disebut-sebut tertarik mengamankan jasa pemain asal Kroasia itu. Thomas Doll sudah serahkan kandidat pemain asing incarannya kepada manajemen Persija. Thomas Doll sudah serahkan daftar kandidat pemain asing incarannya yang berjumlah 3 orang kepada manajemen Persija Jakarta. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca dan pihak manajemen kini akan memilih 1 dari 3 pemain incaran sang pelatih asal Jerman tersebut. Macan Kemayoran berencana menambah 1 pemain asing di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Mereka pun sudah bermanuver demi memenuhi slot pemain asing yang mereka butuhkan, diungkapkan Prapanca. Manajemen Persija sudah menerima daftar 3 pemain asing yang diminati Thomas Doll selaku pelatih. Prapanca mengatakan 3 pemain tersebut merupakan legiun asing yang belum pernah berkarir di Liga 1. Nantinya menurut Prapanca, Doll akan memilih 1 dari 3 pemain tersebut. Persebaya dapat masukan dari bonek untuk perombakan skuad. Rumor perubahan pemain asing Persebaya Surabaya semakin menguat jelang putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Nama yang santer disebut segera merapat adalah striker asal Spanyol Alex Alegria. Alegria kabarnya diproyeksikan untuk menggantikan Paulo Victor, striker asing yang minim kontribusi. Paulo Victor sendiri baru mencetak 1 gol dalam 13 penampilan bersama Persebaya musim ini. Alex Alegria muncul sebagai opsi pengganti, kebetulan merupakan klien dari Agi Eka Resi, agen pemain So Yamamoto yang kini juga merupakan pemain asing Persebaya. Sejumlah masukan dan kritik membangun juga disampaikan perwakilan bonek, salah satunya perbaikan skuad menjelang putaran kedua. Menambah pemain lokal kelas atas pasti sulit karena kemungkinan dilepas klub lain kecil. Karena itu, mereka mendorong perbaikan dari sisi pemain asing dengan maksimal. Timnas Maroko U17 cari lawan di Qatar dan akan diuji Kanada di Indonesia. Timnas Maroko U17 tengah mengupayakan uji coba sebelum bertolak ke Indonesia. Klub Qatar Star League dibidik menjadi lawan. Federasi Sepak Bola Maroko terbaru mengarahkan tujuan Timnas Maroko U17 ke Qatar. Hal itu setelah Federasi Sepak Bola Arab Saudi meminta maaf soal kegagalan untuk mempertemukan Timnas Arab Saudi U17 dengan Maroko, seperti dilaporkan Win-Win. Federasi Sepak Bola Maroko meminta bantuan ke Qatar agar Timnas Maroko U17 bisa menjalankan program persiapan akhir. Tim pelatih yang dipimpin Said Chiba ingin Timnas Maroko U17 menghadapi 2 tim Qatar Star League, berapapun usia pemainnya. Mereka menyebut para pemain butuh menjajal pemain dengan fisik yang kuat. Timnas Maroko U17 juga dijadwalkan menjalani 1 uji coba lagi di Indonesia. Kanada, yang juga peserta Piala Dunia U17 2023 akan menjadi lawan.